wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Hirni Sanggita Putri dari kelas A5R1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyusun laporan keuangan konsolidasi atas transaksi pembelian obligasi perusahaan anak oleh perusahaan induk dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Akuisisi obligasi perusahaan induk. Perusahaan anak menerbitkan obligasi, kemudian obligasi yang beredar dibeli oleh perusahaan induk melalui pasar obligasi. Contoh, PT Anak adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PT Induk. PT Anak menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal Rp1.000.000 berbunga 10% dengan jangka waktu 10 tahun pada nilai nominalnya pada tanggal 2 Januari 2016. Satu tahun kemudian, 31 Desember 2016, PT Induk membeli obligasi tersebut sebesar Rp100.000 dengan harga beli Rp104.500 melalui pasar obligasi. Jurnal yang harus disusun. PT Induk menyesuaikan laba investasi dan akun investasi per 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruktif. Karena untuk menarik kembali obligasi Rp100.000, PT Induk membayar lebih besar yakni Rp104.500. Namun tidak diakui seluruhnya karena yang menjadi kewajiban atau hak atas keuntungan dan kerugian PT Anak hanya sebesar proporsi kepemilikan PT Induk di PT Anak, yakni 80%. Sehingga kerugian konstruktif yang diakui PT Induk hanya sebesar Rp4.500 dikali 80%, yaitu Rp3.600. Laba dari PT Anak Rp3.600 didebit, pada investasi pada PT Anak Rp3.600 dikredit. Yang kedua, mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Rp3.600 didebit, utang obligasi Rp100.000 didebit, pada investasi dalam obligasi Rp103.600 dikredit. Obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Dalam ilustrasi bagian ini, bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi penerbit dan penarikan konstruktif obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Pro Corporation memiliki 90% saham biasa berhak suara Sky Corporation. Kepemilikan Pro pada Sky tersebut dibeli beberapa tahun yang lalu. Pada nilai bukunya seharga $9.225.000, modal Sky adalah 10 juta. Dan laba ditahannya adalah $250.000 pada tanggal akuisisi. Obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk menggunakan metode ekuitas. Sky melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari Sky sebesar $459.000 sebagai berikut. 90% dari $750.000, laba yang dilaporkan oleh Sky sebesar $675.000 dikurangin kerugian konstruktif sebesar $300.000 dikali 90% sebesar $270.000 ditambah pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 dikali 90% sama dengan $54.000. Jadi laba investasi dari Sky ini adalah sebesar $459.000. Ayat jurnal. Ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam Sky selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan Sky pada tahun 2007. 31 Desember 2007. Investasi dalam Sky $675.000 didebit, pada laba dari Sky $675.000 dikredit. Untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sky terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Sky. 31 Desember 2007, laba dari Sky $270.000 didebit, pada investasi dalam Sky $675.000 dikredit.
Untuk menyesuaikan laba investasi dari Sky terhadap 90% dari $60.000, pengakuan bagian per bagian kerugian konstruktif atas obligasi Sky selama tahun 2007 pada tahun-tahun di masa depan hingga jatuh tempo obligasi Pro menghitung laba dari Sky dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya ke bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky 31 Desember 2007. Investasi dalam Sky $54.000 didebit, pada laba dari Sky $54.000 dikredit. Selanjutnya yaitu laba Pro dari Sky dihitung dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya pada bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky saldo akun investasi Pro pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar $10.584.000. Saldo ini sama dengan nilai buku tercatat investasi Pro pada Sky pada tanggal 1 Januari 2007 ditambah dengan laba investasi dari Sky untuk tahun 2007 sebesar $459.000. Investasi pada Sky tanggal 1 Januari 2007 $11.250.000 dikali 90% yaitu $10.125.000 tambah laba Sky $459.000. Investasi pada Sky 1 Desember 2007 sebesar $10.584.000. Kerugian konstruktif sebesar $300.000 atas obligasi antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2007 karena obligasi Sky dengan nilai nominal $5 juta telah ditarik secara konstruktif, maka neraca konsolidasi menunjukkan hutang obligasi sebesar $5 juta dan disagio atas obligasi sebesar $120.000 berhubungan dengan obligasi yang dimiliki oleh pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Selanjutnya yaitu cara menyusun laporan keuangan konsolidasi atas transaksi pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Perusahaan anak pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dibuat baik oleh perusahaan afiliasi pembeli maupun perusahaan afiliasi penerbit pada saat pembelian antar perusahaan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa A adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh B yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar $5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006 ketika A mempunyai modal saham sebesar $5 juta dan laba ditahan sebesar $3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, B mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal $10 juta yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100.000. Pada tanggal yang sama, perusahaan A membeli obligasi dengan nilai nominal $1 juta seharga $950.000 dari piutang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10%, B, dan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli $1.010.000. 10% dikali nominal $10 juta ditambah premi $100.000. Harga beli $950.000. Keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi sebesar $60.000. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh perusahaan A ketika membeli obligasi perusahaan B adalah investasi dalam obligasi perusahaan B $950.000 didebit, pada K $950.000 dikredit untuk mencatat akuisisi obligasi perusahaan B dengan kurs 95. Metode ekuitas.
Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasikan saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar $60.000 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2008, utang obligasi 10%, $1.010.000. Pada investasi dalam obligasi $950.000. Keuntungan atas penarikan obligasi sebesar $60.000. Pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun-tahun berikutnya, hingga obligasi antar perusahaan telah ditarik, perusahaan B dan perusahaan A akan tetap mencatat obligasi tersebut pada pembukaan terpisahnya. Pelaporan beban juga sebesar $98.000 dan pendapatan bunga sebesar $110.000. Perbedaan sebesar $12.000 diakui pada pembukuan terpisah perusahaan B sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2009 hingga 2012 mengeliminasi saldo-saldo yang berhubungan dengan pada pembukuan terpisah perusahaan B dan perusahaan A. Ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi tunggal dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2009 yang berhubungan dengan obligasi-obligasi antar perusahaan. Pendapatan bunga $110.000 di debit, utang bunga $50.000 di debit, utang obligasi $1.006.000 di debit. Pada beban bunga $98.000 di kredit, piutang bunga $50.000 di kredit, investasi dalam obligasi perusahaan B $970.000 di kredit, investasi dalam perusahaan A $48.000 di kredit. Ayat jurnal ini mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga, jumlah resiprokal piutang bunga dan utang bunga, serta jumlah resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi. Kertas kerja penjualan. Contoh, PT Andika merupakan anak perusahaan PT Indira yang sahamnya dikuasai 80%. Tidak ada selisih investasi dengan nilai buku pada tanggal akuisisi. Pada tanggal 1 Oktober 2005, PT Indira menerbitkan dan menjual obligasi 10 lembar dengan harga 100 juta 10 tahun dengan kurs 110. Tingkat bunga 12% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal 1 Oktober 2007, PT Andika membeli obligasi PT Indira sebanyak 4 lembar dengan total harga 492 juta. Pada tahun 2007, PT Andika mengumumkan laba sebesar 2,56 miliar yang mencerminkan 80% kekayaan anak. Tanggal 30 Desember, PT Andika mengumumkan dividen sebesar 300 juta. Pembukuan PT Indira. Pencatatan PT Indira pada tahun 2007 sehubungan dengan hutang obligasi adalah sebagai berikut. 1 Juli buka semester 16% dikali 1 miliar. Beban bunga 60 juta pada debit, pada kas 60 juta di kredit. 31 Desember pencatatan bunga semester 2. Beban bunga 60 juta di debit, pada hutang bunga 60 juta di kredit. 31 Desember amortisasi diskon. Premi obligasi 10 juta di debit, pada beban bunga 10 juta di kredit. Beban bunga obligasi PT Indira pada tahun 2007 dengan demikian adalah bunga yang harus dibayar 12% dikali 1 miliar yaitu 120 juta, amortisasi premi 100 juta dibagi 10 tahun yaitu 10 juta, beban bunga tahun 2007 yaitu 110 juta. Sejak tanggal penerbitan obligasi tanggal 1 Oktober 2005 hingga akhir tahun 2007, premi umur obligasi sudah 2 tahun 3 bulan yakni 22.500.000. 2 tahun 3 bulan dikali 10 juta per tahun, sehingga posisi hutang obligasi yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007 adalah nilai normal 1 miliar di kredit, premi awal 100 juta di debit, amortisasi 2 tahun 3 bulan dikali 10 juta yaitu Rp22.500.000. Dari mana Rp22.500.000 ini? Karena di situ kan premi 1 tahunnya itu 10 juta. Sedangkan ini udah berjalan 2 tahun 3 bulan. Nah, 10 juta dikali 2 tahun yaitu 22 juta.
10 juta dibagi 12 dikali 3 bulan, yaitu 2.500.000. Jadi 20 juta ditambah 2.500.000 yaitu 22.500.000 rupiah. Jadi totalnya 77.500.000 rupiah. Nilai buku per 1 Oktober 2007 yaitu 1.077.500.000 rupiah. Pembukuan PT Andika. Pembelian obligasi PT Indira oleh PT Andika menyebabkan timbulnya akan investasi dalam obligasi pada neraca PT Andika pada tanggal 1 Oktober 2007. Selisih sebesar 92 juta harus diamortisasi selama sisa umur obligasi yakni 8 tahun. Dengan amortisasi ini mengurangi pendapatan bunga PT Andika setiap tahun. Pendapatan bunga 1 tahun yang diperoleh PT Andika adalah penerimaan bunga 12% dikali 400 juta yaitu 48 juta, penyesuaian untuk menurunkan nilai investasi 11.500.000, pendapatan bunga 1 tahun 36.500.000 rupiah. PT Andika membeli obligasi PT Indira per tanggal 1 Oktober 2007, sehingga hak PT Andika atas pendapatan bunga tahun 2007 hanya 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober. Jadi, pendapatan bunga yang tercantum dalam laporan keuangan PT Andika tahun 2007 adalah 9.125.000. 3 dibagi 12 dikali 36.500.000 rupiah. Pencatatan PT Andika sehubungan dengan investasi dalam obligasi adalah sebagai berikut. 1 Oktober perolehan obligasi. Investasi dalam obligasi 492 juta di debit, pada kas 492 juta di kredit. 3/12 pencatatan piutang bunga 3 bulan. Piutang bunga 3/12 dikali 12% dikali 11,5 juta, yaitu 12 juta di debit, pada pendapatan bunga 12 juta di kredit. 3/12 amortisasi nilai investasi 3 bulan. Pendapatan bunga 3/12 dikali 11,5 juta, yaitu 2.875.000 di debit, pada investasi dalam obligasi 2.875.000 di kredit. Penyesuaian nilai investasi dalam obligasi 3/12 dikali 11.500.000 untuk periode tahun 2007 menyebabkan nilai investasi dalam obligasi yang dimiliki PT Andika turun sehingga investasi dalam obligasi per 31 Desember 2007 menjadi investasi 1 Oktober 2007 yaitu 492 juta. Penyesuaian nilai investasi 3/12 dikali 11,5 juta yaitu 2.875.000. Investasi dalam obligasi 31 Desember 2007 yaitu 489.125.000. Kesimpulan yang pertama, ketika salah satu cabang melakukan obligasi dari perusahaan lain dari luar kesatuan, obligasinya tidak akan terjadi secara baik jika dilihat dari sudut pandang gabungan kesatuan konsolidasi. Yang kedua, catatan-catatan pembelian perusahaan afiliasi dari investasi secara obligasi jika dimiliki oleh entitas yang terpisah. Yang ketiga, penerbitan catatan perusahaan afiliasi dari obligasi jika obligasi tersebut dipegang oleh entitas terpisah. Yang terakhir, pernyataan gabungan yang disiapkan untuk menunjukkan posisi keuangan dan operasi jika pembelian telah dilakukan dan membatalkan obligasinya. Cukup sekian materi kali ini. Kalau kurang paham boleh ditanyakan di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi